Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Nurfauzi dengan NIM 18 14 10 170 dari kelas E Ekonomi Syariah tahun 2018. Nah, saya mendapatkan kuis dengan kode 10A di mata kuliah Pasar Modal Syariah. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan transaksi efek yang termasuk transaksi doror berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 80. Nah, pada tahun 2011 DSN MUI menerbitkan fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, berdasarkan fatwa tersebut, investasi saham di BI dianggap sesuai syariah apabila hanya melakukan jual beli saham syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Nah, untuk mempermudah investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah, saat ini sudah terdapat sharing on trading system atau SOTS dan terdapat di 13 perusahaan sekuritas yang sudah memiliki SOTS. Nah, selanjutnya doror itu apa sih? Nah, doror adalah memberikan kemudaratan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Nah, lalu kembali lagi pertanyaannya, apa sih bentuk-bentuk transaksi efek yang bersifat doror? Pertama ada short selling. Nah, short selling ini merupakan cara di mana investor meminjam dana untuk menjual saham padahal sahamnya belum dimiliki. Jadi meminjam dana untuk menjual saham yang sahamnya belum dimiliki dengan harga yang tinggi, dengan harapan harganya akan turun untuk kemudian dibeli kembali lalu mengembalikan pinjaman saham ke broker pada saat harga saham turun. Nah, short selling ini dinilai tidak fair karena dianggap sebagai upaya mencari keuntungan pada saat semua orang mengalami kerugian. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak buruk terhadap moral individu. Aktivitas short selling juga dipercaya dapat memperparah penurunan harga saham. Nah, yang kedua ada creating fake demand atau supply, yaitu aktivitas ini termasuk salah satu upaya rekayasa saham yang rawan terjadi di bursa. Transaksi palsu ini biasanya dilakukan pada saham yang tidak liquid. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand atau supply yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjualnya. Nah, yang ketiga ada cornering atau stock cornering, dikenal juga dengan istilah menggoreng saham. Kegiatan transaksi ini umumnya terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sebagian besar atau mengeringkan persediaan suatu saham dengan tujuan menaikkan harga tersebut sesuai keinginan spekulasi atau spekulan. Nah, ketika persediaan suatu saham dikendalikan, sementara permintaannya tetap atau meningkat, maka harga akan naik. Dan ketika harga sudah naik, spekulan bisa menjual saham tersebut di pasar dengan harga yang sudah tinggi. Oke. Selanjutnya kita ke kuis nomor 2, yakni jelaskan mengenai akad bai al-murabahah. Ya. Terkait akad bai al-murabahah, murabahah itu apa sih? Nah, murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Nah, kalau di dalam pasar modal, bai al-murabahah ini biasanya identik dengan para investor yang hanya mengambil keuntungan dari selisih margin saja. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bai al-murabahah. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya soal nomor 3 atau yang terakhir, jelaskan mengenai variabel pembentukan pasar modal. Oke. Nah, variabel pembentukan pasar modal
terdiri atas penjual dan pembeli, atau yang sering disebut sebagai para pihak yang melakukan transaksi. Nah, mekanisme transaksi atau proses terjadinya transaksi. Terus selain itu ada pihak lain yang terlibat dalam transaksi di pasar modal, mulai dari penerbit efek sampai dengan terjadinya transaksi efek di atasnya perantara beli atau perantara jual. Nah, perantara beli ialah pihak yang menjadi wakil pembeli dalam melakukan transaksi. Sedangkan perantara jual adalah pihak yang menjadi wakil penjual di pasar. Nah, terus secara garis besar variabel pembentukan pasar modal itu pertama ada efek atau ekuitas. Nah, efek sendiri bisa dibagi menjadi 3, yakni efek berbasis ekuitas, reksadana, dan efek pendapatan tetap. Selanjutnya, yang kedua ada emiten dan investor. Nah, terus yang ketiga ada perusahaan efek atau perusahaan sekuritas itu sendiri. Yang keempat ada regulator dan pengelola pasar. Yang kelima adalah tawar menawar berkelanjutan. Nah, itu adalah variabel pembentukan pasar modal. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.